Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianovita Parawansa, NIM T 2018-5023, akan mempresentasikan poin B, perlakuan salah pada anak, atau biasa disebut child abuse. Masalah dalam kehidupan ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa. Anak-anak pun menghadapi banyak masalah dalam perkembangan mereka, bahkan perubahan-perubahan di dunia yang dikatakan banyak menimbulkan stres atau kondisi tertekan pada orang dewasa juga menjadi sumber tekanan bagi anak. Kondisi ini juga memunculkan banyak masalah yang terkait dengan anak-anak, yang saat ini semakin banyak masalah yang terkait dengan anak-anak, kasus gangguan psikologi pada anak semakin banyak, dan jumlah kasusnya. Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan atau child abuse ada seseorang melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik atau patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya. Telah ditulis dalam Journal of the American Medical Association dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit yang ia teliti ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, di mana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dilaluinya dan 85 mengalami kerusakan otak permanen. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak. Yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental, bahkan secara pasif pembagian dapat diketahui. Tidak melakukan apapun dapat menghasilkan dampak yang sama dengan timbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain, abuse dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Child abuse merupakan tindakan yang disengaja dan membahayakan anak, baik dilakukan oleh orang tua maupun orang lain. Child abuse terdiri dari beberapa bentuk, mengarah pada tindakan yang mengakibatkan kerusakan, dan neglect merupakan tindakan atau pengabaian pengasuhan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Selanjutnya, bentuk-bentuk child abuse. Dari beberapa peristiwa dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan yaitu dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan atau pemerkosaan, trafficking atau perdagangan anak dan perempuan, pembunuhan, pembacokan, atau pemukulan. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya merupakan sebagian kecil tindakan kekerasan yang terjadi. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui pelaku tindak kekerasan terhadap anak bukan saja orang yang tidak dikenal korban, akan tetapi juga pelaku yang dikenal korban dan mempunyai hubungan darah
dengan korban, atau dengan kata lain, pelaku merupakan salah satu anggota keluarga korban sendiri. Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai dari pengabaian sampai pada pemerusan dan membunuh dapat diklasifikasikan dalam 4 macam, yaitu physical abuse, kekerasan fisik. Yang kedua, physical neglect atau pembagian fisik, pengabaian fisik. Yang ketiga, emotional abuse, kekerasan emosional. Dan yang terakhir, sexual abuse atau kekerasan seksual. Selain 4 macam bentuk-bentuk kekerasan pada anak tersebut, ada juga bentuk kekerasan anak berupa kekerasan ekonomi, di mana kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya child abuse. Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah psikodinamik model. Terjadi kekerasan disebabkan karena kurangnya mothering atau jejak ibu. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri. Yang kedua, personality of character trait model, hampir sama dengan psikodinamik. Namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustasi, berkarakter buruk. Yang ketiga, social learning model, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa. Yang keempat, family structure model, yang menunjukkan pada dinamika antara keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan. Yang kelima, environmental stress model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan kehidupan yang menekan sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak hanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak. Yang keenam, social psychological model. Dalam hal ini, frustasi dan stres menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena sebagai sebab seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh, mental illness model. Kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan. Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia, yakni Siti Fatimah, mengungkapkan setidaknya terdapat 6 kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, masalah keluarga. Ketiga, faktor perceraian.
Yang keempat, kelahiran anak pada di luar nikah. Yang kelima, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dan yang keenam, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dalam sebuah model yang disebut The Abusive Environment Model, Ismail menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak seperti anak mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis hingga mempengaruhi watak adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit. Kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus. Kedua, faktor pada orang tua meliputi pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkotika atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf, yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. Ketiga, karena faktor lingkungan sosial seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.